Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku yang akan mewakili kami dari kelompok 1 yang akan membukakan presentasi kami pada hari ini, yaitu jenis-jenis kebijakan pemerintah dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam dengan dosen pengampu Arif Mubarok SEI ME. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Dirham dengan nomor NIM 2014-11-0209, Arya Jumadi 2014-11-0196, Miftahul Hidayat 2014-11-0184, Prita Isa Sihaan 2014-11-0203, Wahida Agustiningsi 2014-11-0187, dan Ahmad Ananda Ramadan 2014-11-0193. Baiklah, di sini saya juga selaku yang akan pertama membacakan pemaparan materi kami pada hari ini. Memasuki poin yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Lanjut, pengertian kebijakan fiskal. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Kemudian selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Ananda Ramadan. Tujuan kebijakan fiskal terbagi menjadi 3, yaitu pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, kedua, meningkatkan kualitas SDM, dan ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, tax amnesty, kedua, subsidi BBM dan gas, dan ketiga, penetapan harga eceran tertinggi HET. Selanjutnya, materi tersebut akan dibacakan oleh Wahida Agustiningsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Ahmad Ananda Ramadan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter dibagi menjadi 6. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Yang kelima, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Contoh kebijakan moneter di Indonesia dibagi menjadi 4. 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. 3. Penerbitan surat utang negara. Dan yang 4. Program intervensi rupiah. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Miftahul Hidayat. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan anggaran surplus. Kedua, kebijakan anggaran defisit. Ketiga, kebijakan anggaran seimbang. Dan yang terakhir yaitu kebijakan anggaran dinamis. Dipandang dari sifatnya, kebijakan fiskal terdiri dari 2 macam, yaitu kebijakan fiskal diskretionari. Kebijakan fiskal diskretionari merupakan jenis kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menyikapi perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal pasif atau bisa disebut dengan kebijakan automatic stabilizer merupakan jenis kebijakan fiskal yang menekankan pada aspek penyesuaian otomatis
tanpa adanya campur tangan pemerintah. Peran pajak dalam kebijakan fiskal. Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya ke beberapa program strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa mengucilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar. Kebijakan moneter, monetary policy, adalah suatu usaha kebijakan mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Melalui pengaturan sejumlah uang yang beredar dalam perekonomian, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilitas harga dan inflasi. Instrumen moneter Islam adalah instrumen-instrumen semacam sertifikat investasi. Sekian dan terima kasih, itu bisa saya jelaskan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Pretesa Sihaan akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro. Di samping kebijakan fiskal, juga terdapat kebijakan moneter yang merupakan partner kebijakan fiskal dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif melalui penurunan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pendapatan pajak untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau tingkat bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perekonomian yang stabil lebih diinginkan dibandingkan perekonomian yang mengalami gejolak. Secara parsial, penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Secara simultan, penerimaan pajak dan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Secara simultan, penerimaan pajak dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Itulah tadi pemaparan materi dari kami kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian pemaparan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.